dalam catatan BPT itu soal Pak Jokowi dan problem hukum, seberapa besar sih kemungkinan problem itu? Dari apa catatanmu selama ini? Menurut saya cukup besar, karena kan saya sebenarnya juga terlibat dalam Mahkamah Rakyat yang dibuat oleh teman-teman NGO. Saya sebagai salah satu penggugat sih, ada hakimnya ada lagi ya. Cukup besar, maksudnya yang sifatnya kebijakan kita bisa perdebatkan ya. Kalau saya kan waktu itu kejahatan legislasi kami menyebutnya. Tapi kan juga yang konkret sekali itu misalnya kasus yang lagi rame aja, soal gratifikasi anak Pak Jokowi misalnya. Itu sebenarnya kasus hukum berat loh, gratifikasi yang diterima oleh anak presiden. Belum lagi yang langsung-langsung ya, yang bukan kebijakan ya. Kebijakan kita bisa perdebatkan. Kemudian jangan lupa misalnya soal-soal yang terkait dengan kemungkinan kalau misalnya kasus Fufu Fafa itu benar. Bisa jadi itu nanti berarti keluarganya, barangkali tidak langsung ke Pak Jokowi tapi keluarga. Kemudian yang lainnya itu yang sifatnya kebijakan banyak, misalnya proyek-proyek strategis nasional. Kaitannya dengan benturan kepentingan ya. Kemudian ibu kota negara. Beberapa kasus terkait masyarakat adat misalnya. Atau memperkaya orang lain melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat. Betul. Seperti misalnya kasus misalnya food estate saja. Itu kan juga sedang ramai diperbincangkan. Food estate yang baru dibuka di Papua misalnya ternyata sangat terkait langsung dengan salah satu pengusaha besar nasional. Jadi kan bisa menimbulkan pertanyaan, apakah pengambilan keputusannya diwarnai dengan benturan kepentingan atau tidak? Misalnya seperti itu. Itu semua kalau bisa digali secara hukum bisa saja kena Pak Jokowinya, baik langsung ataupun keluarganya gitu ya. Jadi sebenarnya cukup banyak. Kalau di Mahkamah Rakyat aja ada 9. Kemudian majalah Tempo ada 18 ya. Jadi itu pun artinya yang kasat mata sudah terlihat oleh publik tuh sebegitu banyak. Kalau kemudian mau dikecilkan, difilter dari aspek hukumnya, setengahnya saja berarti sudah ada 9 misalnya. Itu yang saya kira jadi kemungkinannya besar. Artinya menurut Anda dan teman-teman NGO itu bahwa sangat berharap Pak Prabowo memulai sebuah tata cara mengambil alih pemerintahan dengan cara menutup ruang koordinasi atau permakluman pada hal-hal yang bisa saja merugikan dia, ya kan? Dan pada sisi yang sama, pada saat yang bersamaan mulai menunjukkan keinginan yang kuat untuk penegakan hukum yang elegan berdasarkan pada pekerjaan lembaga-lembaga negara ini. Katakanlah dalam hal ini adalah KPK. Seperti itu ya. Iya. Dan saya kira jangan lupa ya, kalau misalnya ada beberapa kasus yang kalau tidak diurai dalam sebuah proses pengadilan, jangannya nanti kenanya ke Pak Prabowo. Indikasinya masih jauh ya, tapi kan artinya kepresidenan itu kan sebenarnya kalau dalam tata negara itu lembaga kepresidenan. Bukan seorang Jokowi, bukan seorang Prabowo, lembaga kepresidenan. Artinya kalau nggak diputus sesuai dengan pemangku jabatannya, diputus dalam arti diurai kesalahan-kesalahan yang terjadi, dugaan-dugaan pidana dan lain sebagainya yang terjadi, kalau nggak diurai pada pergantian jabatan, jangan-jangan jadinya lintas lembaga kepresidenan. Jadi bukan nama Pak Prabowo-nya ya, tapi lembaga kepresidenannya itu dengan kebijakan-kebijakan yang diambil. Kalau kemudian kita harus berbicara tentang dua alternatif tadi yang saya sampaikan, apakah melalui mekanisme ada gugatan untuk membatalkan hasil kerja pansel ini, atau DPR-nya yang menolak? Anda memilih yang mana? DPR ya. Iya. Gugatan itu pasti prosesnya lama, kita semua tahu itu. Dan bisa saja kemudian tidak dilaksanakan. Sudah terbukti berapa kali ya tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi sebenarnya lebih konkret karena memang wewenang berikutnya di tangan DPR. Bolanya memang bola panasnya di tangan DPR nanti. Jadi itu yang lebih konkret buat saya. Tapi dengan situasi DPR yang seperti yang kita tahu, meskipun ini adalah DPR yang baru ya, tapi dengan karakter dan pola masuknya mereka ya sama saja dengan yang lalu itu, Anda tidak khawatir bahwa prosesnya akan sama saja? Yang kalau untuk kasus ini barangkali mereka bisa sedikit lebih kompak. Kenapa? Satu, kimnya besar,
Dan Pak Prabowo ini yang sedang kita bicarakan untuk kita sebenarnya kita lagi ngebilangin gitu. Ini jangan sampai Pak Prabowo malah kecipratan jeleknya gitu ya. Artinya mestinya sih Kim jadinya mendukung Pak Prabowo dong. Sementara jangan lupa Pak Jokowi juga kan nggak punya partai. Dia bisa mengharapkan siapa? PDI Perjuangan jelas tidak. Gitu. Jadi buat saya mungkin untuk khusus kasus ini mereka bisa lebih kompak untuk bisa bilang bahwa kami menolak untuk pansel pilihannya presiden yang terdahulu. Ya karena kan ini waktu yang krusial ini kan tinggal berapa hari. Hari ini waktu kita ngambil gambar nih, ini tanggal 3 ya, masuk 4. Berarti tinggal waktu reaksi tinggal 16 hari ya? 16 hari. 16 hari. Dari apa yang kita lihat di DPR selama ini, terutama di akhir-akhir ini kan, jangankan 16 hari, itu kepanjangan itu. Ada undang-undang bisa selesai dalam waktu 1 hari kan gitu ya. Ada. Artinya kekhawatiran ini menjadi relevan kan. Kekhawatiran kita bahwa kegilaan keputusan itu bisa terjadi pada kasus ini. Bisa. Jadi ya kita lihatlah perkembangannya. Tapi menurut saya khusus kasus pansel mereka bisa lebih terbuka. Dan kita tahu kekuatan Kim juga sudah kuat sekali di DPR, pun dengan komposisi pimpinan yang sekarang ya. Misalnya kita mau menghitung pimpinan yang sekarang, kita masih belum tahu. Misalnya ya kita asumsikan nggak jelas nih PDI Perjuangan mau seperti apa. PDI Perjuangan juga bukan Pak Jokowi. Jadi kalau mereka berani untuk bertindak, mestinya bisa cepat langsung berbalik. Pertanyaan paling terakhirnya itu sebenarnya begini. Kenapa sih tidak menyisakan sedikit saja bagi pemerintahan baru, kenapa mau diambil semua? Itu dia. Ya. Betul. Kalimat ini pas gak? Pas, sangat pas. Banyak banget yang di fait accompli. Saya sendiri merasa ya itu tadi ya, saya menduga Pak Prabowo tidak menahan diri karena belum 20 Oktober. Okay. Dan ini kita harus apresiasi. Ya, jadi nggak kisruh juga negara kita gitu ya, kita apresiasi itu. Tapi menurut saya yang kita apresiasi Pak Prabowo-nya, tapi menurut saya kita pertanyakan Pak Jokowinya. Oke lah, Anda memang menitipkan anak Anda pada Pak Prabowo, tapi masa iya semua kebijakan besar ini banyak banget loh yang diwariskan dalam tanda kutip ya kepada Pak Prabowo, mulai dari pilkada. Kemudian beberapa proyek strategis nasional, kemudian juga KPK. Itu belum lagi problem ekonomi. Problem ekonomi, utang-utang. Itu kan Pak Prabowo yang harus bereskan sekarang. Itu jadi itulah kita harus pertanyakan Pak Jokowinya. Ternyata dia tidak etis apa dia ini sampai begitu banyak yang bahkan dia wariskan dalam tanda kutip kepada penerusnya Pak Prabowo gitu. Fit, makasih ya. Sama-sama. Sudah lama sebenarnya saya ingin membahas ini, tapi saya itu jujur saya berpikir waktu itu tampaknya tidak akan didorong. Saya menghindari kata dipaksakan ya, tidak akan didorong. Tapi ternyata didorong juga ke DPR maksud saya. Ya sudah, kita bicarain. Dan Anda orang yang layak untuk berbicara untuk ini. Sekali lagi terima kasih ya, Kit.